Ekonomi Amerika Serikat tumbuh 2,2% pada 2025, tahun pertama kembalinya Presiden Donald Trump ke Gedung Putih. Dilansir dari NPR, pada minggu, angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 2,4% di tahun sebelumnya. Tahun pertama Trump diwarnai sejumlah gejolak ekonomi, mulai dari kenaikan tarif besar-besaran hingga penutupan pemerintah terlama sepanjang sejarah. Kepala Ekonom Moody's Analytics, Mark Zandi mengatakan, sektor konsumenlah yang menggerakkan perekonomian AS. Konsumsi sebagian besar ditopang oleh kelompok menengah ke atas, didorong kenaikan nilai properti dan portofolio saham mereka. Untuk kuartal 4 2025, produk domestik bruto PDB AS hanya tumbuh 1,4%, melambat secara signifikan akibat penutupan pemerintah yang panjang. Ekonomi Amerika Serikat hanya tumbuh 1,4% pada kuartal 4 2025, jauh di bawah perkiraan analis sebesar 2,5%. Menurut data dari Departemen Perdagangan AS, angka tersebut juga jauh lebih rendah dibandingkan ekspansi 4,4% pada kuartal sebelumnya. Dilansir dari Xinhua, pada minggu, penutupan pemerintah federal dan pendinginan permintaan konsumen membebani aktivitas ekonomi pada akhir ke 2025. Rilis data tersebut tertunda selama 1 bulan karena penutupan pemerintah. Departemen Perdagangan memperkirakan bahwa penutupan tersebut kemungkinan mengurangi pertumbuhan ekonomi sekitar 1 poin persentase untuk setahun penuh. Produk domestik bruto atau PDB AS tumbuh 2,2% pada 2025, turun dari 2,8% di tahun sebelumnya. Indikator inflasi utama juga menunjukkan harga yang tetap tinggi, dengan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi inti yang banyak dipantau naik 3% pada Desember, jauh di atas target 2% dari Federal Reserve atau The Fed. Rupiah dalam sepekan melemah 0,3%. Meski pada Jumat, 20 Februari tahun 2026, ditutup menguat tipis ke Rp16.888 per dolar Amerika. Data Gisdor Bank Indonesia juga menunjukkan penguatan harian, namun tetap melemah secara mingguan. Tekanan datang dari risalah Federal Open Market Committee yang bernada hawkish, serta kuatnya data tenaga kerja AS yang menopang dolar dari dalam negeri. Pasar mencermati kesepakatan dagang antara Prabowo Subianto dan Donald Trump. Ke depan, rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp16.880 hingga Rp16.910 per dolar Amerika Serikat. Rupiah dalam sepekan melemah 0,3%. Meski pada Jumat, 20 Februari tahun 2026, ditutup menguat tipis ke Rp16.888 per dolar Amerika. Data Gisdor Bank Indonesia juga menunjukkan penguatan harian, namun tetap melemah secara mingguan. Tekanan datang dari risalah Federal Open Market Committee yang bernada hawkish, serta kuatnya data tenaga kerja AS yang menopang dolar dari dalam negeri. Pasar mencermati kesepakatan dagang antara Prabowo Subianto dan Donald Trump. Ke depan, rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp16.880 hingga Rp16.910 per dolar Amerika Serikat. Risalah rapat FOMC periode Januari yang telah dirilis mengungkap adanya perbedaan pandangan antar pejabat The Fed soal suku bunga acuan. Meski sebagian besar pejabat memperkirakan inflasi akan mereda sehingga membuka ruang pemangkasan suku bunga, namun risalah menunjukkan sebagian pejabat juga terbuka soal kemungkinan kenaikan suku bunga acuan. Para pejabat Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve hampir sepakat untuk mempertahankan suku bunga pada pertemuan Januari lalu, namun tetap terpecah mengenai langkah kebijakan selanjutnya. Sejumlah pejabat membuka kemungkinan kenaikan suku bunga jika inflasi tetap tinggi, sementara yang lain cenderung mendukung pemangkasan lebih lanjut jika tekanan harga mereda sesuai perkiraan. Risalah rapat FOMC pada 27 dan 28 Januari yang dirilis Rabu 18 Februari 2026 menunjukkan bahwa keputusan mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,5 hingga 3,75% didukung oleh hampir seluruh anggota.
Meskipun sebagian besar pejabat memperkirakan inflasi akan mereda tahun ini, sehingga membuka ruang bagi pemangkasan suku bunga, Risalah juga untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu terakhir menyebut kemungkinan kenaikan suku bunga jika inflasi tetap berada di atas target. Adapun saat ini inflasi masih sekitar 1 poin persentase di atas target 2% The Fed. Sementara itu sebagian pejabat lainnya menilai suku bunga perlu dipertahankan untuk beberapa waktu hingga terdapat bukti lebih jelas bahwa disinflasi kembali berjalan sesuai jalur. Di saat yang sama beberapa pejabat lain memasukkan pemangkasan suku bunga lanjutan dalam proyeksi dasar mereka terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Berbagi sumber, IDX Channel. Bank Indonesia memutuskan untuk kembali mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75% untuk periode Februari 2026 dan keputusan ini konsisten dengan fokus Bank Sentral dalam memperkuat nilai tukar rupiah yang masih dalam tren pelemahan. Selain mempertahankan BI rate, Bank Sentral juga menahan suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility masing-masing pada level 3,75% dan 5,5%. Tak hanya fokus menjaga nilai tukar rupiah, keputusan Bank Indonesia juga mempertahankan suku bunga acuan disebut sebagai ataupun sejalan dengan perakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran 2,5 plus minus 1% serta upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo menegaskan bahwa kedepannya Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini, dengan tetap mencermati ruang penurunan suku bunga lebih lanjut. Dengan melihat berbagai perkembangan dan prospek tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 Februari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%, suku bunga deposit facility sebesar 3,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 5,50%. Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini pada upaya penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026 dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dari bursa global, bursa ekuitas Wall Street ditutup lebih rendah pada perdagangan di hari Kamis dengan kerugian di perusahaan ekuitas swasta dan pelemahan di Walmart dan Apple, sementara kenaikan yang didorong oleh pendapatan di sektor industri membatasi kerugian. Di saat yang sama, saham teknologi terkait AI telah menghadapi gejolak dalam beberapa bulan terakhir karena kekhawatiran tentang valuasi yang tinggi dan bukti terbatas bahwa investasi besar-besaran di AI mendorong pertumbuhan pendapatan laba. Pada perdagangan di hari Kamis, S&P 500 terkoreksi 0,28% ke level 6.861, Nasdaq Composite melemah 0,31% ke level 22.682, dan Dow Jones Industrial Average yang turun 0,54% ke posisi 49.395. Bursa ekuitas Eropa pemirsa terkoreksi pada perdagangan di hari Kamis tergelincir dari level tertinggi sepanjang masa yang dicapai sehari sebelumnya, seiring investor yang mencermati laporan kinerja emiten kakap yang variatif seperti Airbus, Rio Tinto, dan Nestle. Indeks acuan Stock 600 ditutup turun 0,53% ke level 625,33. Mayoritas bursa utama kawasan juga bergerak di zona merah, di mana DAX Jerman menyusut 0,93% ke level 25.043 dan FTSE 100 Inggris yang melemah 0,55% ke posisi 10.627.